Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah sampai di pembahasan yang terakhir yaitu soal TKP pada tryout kedua SKD CPNS 2021. Jangan lupa yang baru mampir untuk subscribe dan tekan loncengnya dan bisa di-share ke sanak saudara Anda. Mari kita lanjutkan 35 soal TKP. Silahkan disimak videonya sampai habis. Soal pertama yaitu nomor 66, menurut pendapat saya marah adalah poin 5-nya ada di D, yaitu suatu sikap yang bisa bersikap baik dan buruk. Jadi tergantung tempatnya, bisa baik, bisa buruk. Untuk urutan poinnya yaitu D, C, B, A, E. Poin satunya ada di E. Nomor 67, Anda baru saja menikah, kemudian Anda mendapat beasiswa dan di bulan yang sama harus berangkat ke luar negeri dengan dorongan manajer Anda. Maka cara Anda menanggapi keputusan ini adalah yang C, yaitu berangkat ke luar negeri dan memberi pengertian pada pasangan. Poin 5-nya ada di C. Sedangkan urutan dari yang tertinggi sampai terendah yaitu C, B, A, D, dan E. Terakhir adalah yang E. Karena tidak mungkin melobi beasiswa agar memindah. Karena kita tidak patuh pada atasan. Nomor 68, Anda bertugas mengelola bagian input database pusat. Rekan Anda seringkali terlambat memasukkan datanya sehingga Anda sering ditegur atasan karena mencapai waktu deadline. Maka Anda akan poin 5-nya ada di E, yaitu bertanya apa kesulitannya dan membantu sebisa Anda. Ini lebih ke langsung ke tindakan, yaitu bertanya apa kesulitannya dan kita bisa membantu sebisanya, yaitu poin dari urutan yang terbesar yaitu E, C, A, D, dan poin satunya ada di B. Soal nomor 69, jika Anda memiliki seorang anak, maka Anda akan, yaitu C, mendidiknya sendiri di rumah Anda. Poin 5-nya ada di C, kemudian B, A, D, dan E. Menitipkannya di sekolah sepanjang hari ini juga tidak baik, karena yang paling baik yaitu anak itu diasuh oleh orang tuanya sendiri. Soal nomor 70, saya berhasil mengatasi tantangan terutama karena saya, yaitu yang E, berani mencoba dengan segala resiko. Urutannya adalah E, D, B, C, A. Poin satunya ada di A. Nasib baik ada di tangan saya. Berarti ini lebih pasrah. Nah, yang paling bagus adalah berani mencoba dengan segala resiko karena semua tantangan itu pasti mempunyai sisi baik dan buruknya. Soal nomor 71, pada akhir dari hari kerja normal Anda mempunyai suatu pekerjaan yang tak habis-habisnya dan harus selesai tepat waktu. Apa yang Anda lakukan? Yaitu yang E, menyelesaikan pekerjaan, tidak peduli ada uang lembur atau tidak, karena sudah menjadi tugasnya. Urutannya adalah E, C, B, D, dan A. Soal nomor 72, saat hari pertama masuk kuliah, saya akan, yaitu D, membaur mengajak berkenalan agar mendapatkan teman baru. Ini kemampuan beradaptasi. Poin 5-nya ada di D, kemudian E, B, C, dan A. Kalau diam saja karena tidak ada yang dikenal, itu berarti adaptasi kita kurang. 73, Anda sedang ingin pergi bersama keluarga Anda dengan mobil pribadi Anda. Tiba-tiba seorang tetangga datang dan hendak meminjam mobil Anda untuk membawanya ke klinik bersalin terdekat karena ia akan melahirkan. Maka Anda akan, yaitu yang D, tetap pergi bersama keluarga Anda setelah mengantarkan tetangga dan istrinya ke klinik bersalin. Jadi ini pelayanan publik. Poin 5-nya ada di D, kemudian C, B, A, dan terakhir adalah yang E. Nomor 74, Hadi adalah seorang penyuluh pertanian dan peternakan yang ditugaskan oleh pemerintah kabupaten di suatu desa yang sebagian besar sawahnya mengalami gagal panen karena musim hujan yang terus-menerus. Para penduduk berpendapat bahwa musibah itu adalah takdir Tuhan yang tak bisa ditolak dan tak bisa diubah. Tak hanya itu, para petani tersebut juga menolak penyuluhan dan pelatihan yang diadakan di balai desa. Mereka berpegang teguh bahwa gagal panen adalah hal yang lumrah jika belum memberikan sesajen yang mahal pada para danyang. Padahal
Jadi tahu hal yang terjadi di desa tersebut akibat pola tanam, pembibitan, dan pemeliharaan sawah yang salah. Dalam kasus ini, sikap hati seharusnya adalah yang E, tetap memberikan arahan dan motivasi pada petani sehingga bisa meyakinkan mereka agar bersedia mengubah kebiasaan lama dengan proyek percontohannya. Jadi memberikan contoh. Poin limanya ada di E, D, C, A, dan B. B itu terlalu pasrah, tidak jadi memberikan pengarahan dan melapor kepada atasannya yang memerintah, itu tidak tepat juga. Soal nomor 75, Anda diberi tugas oleh pimpinan Anda untuk menangani sebuah divisi yang berada dalam keadaan kritis. Yang Anda lakukan adalah, yaitu yang D, mempelajari kesalahan-kesalahan divisi lama dan memperbaiki kinerja divisi baru. Jadi, mempelajari kesalahan-kesalahan divisi lama apa kesalahannya. Kemudian, memperbaiki kinerja untuk meningkatkan hasil dari sebuah divisi itu. Soal nomor 76, jika suatu rencana kerja terlihat rumit, maka sikap saya adalah poin 5-nya ada di C, yaitu berani mencoba setelah mempertimbangkan resiko. Jadi C, A, B, D, dan E. Jadi sebelum mencoba, itu selayaknya kita harus mempertimbangkan resiko apa yang terjadi. Walaupun berat, kalau sudah dipertimbangkan resikonya, kita harus berani. Nomor 77, Dwi diminta untuk membentuk kelompok kerja dengan tugas yang cukup rahasia. Sebelum bekerja, masing-masing anggota diminta untuk membuat fakta integritas untuk tidak memberitahukan kepada siapapun. Masing-masing anggota memiliki tugas yang cukup spesifik, namun cara pengerjaannya mempunyai aturan yang sama. Pada waktu tertentu, mereka berkumpul untuk memberikan laporan capaian target. Jika Anda adalah Dwi, hal yang Anda periksa berkaitan dengan hasil kerja adalah yaitu B, keakurasian dari hasil kerja yang telah ditentukan yang mencakup ketelitian, kuantitas, dan kualitas hasil kerja. Ini sudah jelas, jadi profesionalnya. Poin 5-nya ada di B, A, C, D, dan E. Soal nomor 78, atasan saya sangat suka mengkritik saya. Menurut saya, dia yaitu yang B, perhatian dan ingin saya menjadi lebih baik. Yaitu poin 5-nya ada di B, berarti 5, B, D, A, C, dan E. Soal nomor 79, bagi saya, untuk menjadi pegawai negeri sipil yang sukses, saya harus melakukan, yaitu yang E, bekerja sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pimpinan. Ini sudah jelas juga, ini profesional berarti. Poin 5-nya ada di E, poin 1-nya ada di C. Urutannya adalah E, D, A, B, dan C. Soal nomor 80, menurut Anda kapan kemampuan bekerja yang tinggi itu dibutuhkan? Yaitu yang B, saat kapan saja kita sedang bertugas. Jadi kemampuan bekerja yang tinggi itu bukan hanya waktu-waktu tertentu, tapi saat kapan saja saat kita sedang bertugas. Soal ini bertujuan untuk mengetahui inisiatif Anda ketika berada pada situasi yang memaksa Anda untuk mengambil keputusan. Jadi poin 5-nya ada di B. Poin 1-nya ada di D, yaitu saat orang lain menginginkannya. Ini poinnya paling rendah. Nomor 81, dalam satu kelompok kerja biasanya terdiri dari berbagai macam latar belakang budaya dan saya merasa yaitu yang D, perlu berhati-hati akan apa yang akan saya katakan atau saya perbuat dalam kelompok. Poin 5-nya ada di D dan poin 1-nya ada di A. Dalam satu kelompok kerja biasanya terdiri dari berbagai macam latar belakang budaya dan saya merasa perlu berhati-hati akan apa yang saya katakan atau saya perbuat dalam kelompok. Jadi kan kita tidak tahu karena dari berbagai macam latar belakang budaya tadi. 82, jika suatu rencana kerja terlihat rumit, maka sikap saya yaitu yang C, berani mencoba setelah mempertimbangkan risikonya. Ini sudah ada di soal sebelumnya tadi, jadi jawabannya adalah yang C. 83, setelah mematangkan rencana, maka sikap saya adalah yaitu yang B, manusia berusaha sebaik-baiknya dan Tuhan yang menentukan. Poin 1-nya ada di A, bagaimana caranya rencana harus berhasil, ini berarti kan melawan kehendak Tuhan.
Tetapi kita sebagai manusia wajib untuk berusaha dan berikhtiar, dan segala sesuatu nanti setelah usaha dan berikhtiar, Tuhanlah yang menentukan. 84, ketika saya sedang memimpin sebuah tim kerja, ada salah satu anggota tim yang telah mengerjakan tugas dengan sangat baik. Maka saya akan, yaitu yang D, memberikan pujian secara proporsional. Berarti tidak menggebu-gebu juga, tidak memberi pujiannya normalnya, proporsional. Ketika saya sedang memimpin sebuah tim kerja, adalah salah satu anggota tim yang telah mengerjakan tugas dengan sangat baik, maka saya akan memberikan pujian secara proporsional, secara seimbang. Di poin 5-nya ada di D, dan poin 1-nya adalah yang B, tidak perlu memberikan pujian. Ini berarti anak buahnya nanti juga tidak mempunyai semangat jika tidak memberikan pujian. Soal 85, salah satu hal yang paling penting dalam bekerja menurut saya adalah yaitu yang A, tanggung jawab terhadap tugas yang diamanahkan. Berarti ini akuntabel atau dapat dipertanggungjawabkannya. Salah satu hal yang paling penting dalam bekerja adalah tanggung jawab terhadap tugas yang diamanahkan. 86, ketika saya diminta oleh pewawancara menceritakan tentang diri saya, maka saya akan, yaitu yang E, menceritakan tentang pendidikan saya, pengalaman kerja saya, dan akan fokus di pekerjaan terakhir ini. Ini lebih fokusnya ketika saya, ini hampir sama poin, satunya ada di C, menceritakan semua kelemahan dan kelebihan saya, ini juga tidak bagus. Soal 87, apabila saya ditanya tentang gaji, maka gaji yang saya inginkan di posisi ini adalah, itu jawabannya adalah yang D, saya yakin perusahaan sudah tahu kemampuan saya, sehingga pasti sudah tahu berapa gaji yang layak untuk saya. Jadi jawabannya adalah yang D, dan yang poin satunya, yaitu saya ingin gaji saya lebih besar dari perusahaan saya sebelumnya. Ini berarti kan memaksa perusahaan yang baru. 88, ketika saya pertama kali melamar kerja, maka sikap saya adalah yaitu yang D, merasa bersyukur karena akan segera diterima untuk bekerja. Ketika saya pertama kali melamar kerja, maka sikap saya adalah merasa bersyukur karena akan segera diterima untuk bekerja. Jadi jawabannya adalah yang D. Poin pertama, poin satunya ada di C, merasa lega kalau sudah tidak tidak dicap lagi sebagai pengangguran. Ini kan tidak pas. Soal 89, seorang rekan kerja di kantor saya sering meminta untuk diajari hal-hal seputar pekerjaan yang belum diketahuinya. Maka sikap saya adalah yaitu yang B, mengajarinya dan menyarankannya membaca buku yang dapat membantunya. Ini apa ya? Ini berarti belajar berkelanjutan. Seorang rekan kerja di kantor saya ini sering meminta untuk diajari hal-hal seputar pekerjaan yang belum diketahuinya. Maka sikap saya adalah mengajarinya dan menyarankannya membaca buku yang dapat membantunya. Poin satunya ada di E, meminta dengan tegas agar belajar sendiri karena itulah inti tanggung jawab. Ini juga tidak tepat. Nomor 90, di kantor saya ditugaskan di bagian pelayanan. Suatu hari ada seorang yang sangat rewel, saya akan, yaitu yang C, melayani seperti biasa dan memberikan yang terbaik. Ini pelayanan juga. Jadi poin satunya ada di C, poin 5-nya ada di C, dan poin satunya ada di B. Meminta teman lain untuk melayaninya, ini juga berarti menghindari dari tanggung jawabnya. 91, Anda adalah seorang vendor yang bertanggung jawab atas penyediaan makanan di suatu acara pelanggan Anda. Namun saat itu Anda sedang jatuh sakit. Agar tidak mengecewakan pelanggan Anda, yang harus Anda lakukan adalah yaitu yang C, mengerahkan anak buah agar dapat memberi pelayanan yang terbaik. Poin 5-nya ada di C. Nomor 92, dalam rangka gerakan peduli terhadap keberlangsungan lingkungan hidup, pemerintah memberi arahan kepada seluruh perusahaan agar memperhatikan keberlangsungan lingkungan. Salah satunya dengan cara mengurangi penggunaan kertas dalam kegiatan perusahaan. Dengan demikian, perusahaan saya memberi arahan seperti itu kepada karyawannya. Sebagai karyawan, saya akan, yaitu yang C, memilah kegiatan yang dapat mengurangi jumlah kertas karena saya harus inovatif. Jadi ini kreativitas dan inovasi. 93, sekarang ini marak sekali dengan online shop. Para pedagang di pasar yang basicnya offline pun menjadi imbas atas kedatangan online shop ini. Perdagangan semakin ketat, belum lagi tingkat ekonomi Indonesia yang makin hari makin tidak karuan. Banyak orang merasakan semua masalah ini ke kehidupan sehari-harinya.
Kekhawatiran ini terdampak bagi pedagang-pedagang offline sekitar sebab mereka takut jika hal ini dibiarkan akan berdampak defisit pada masalah internal pedagang tersebut. Melihat kondisi seperti ini, apa yang Anda lakukan sebagai pedagang offline shop untuk menerima persaingan perdagangan ini? Di jawaban poin 5-nya ada di A, yaitu evaluasi secara menyeluruh. Data menyeluruh dimasukkan untuk memperbaiki mulai dari hal kecil sampai ke hal besar atau hal pokoknya. 94, saya mempunyai seorang saudara yang ingin sekali sekolah di tempat saya mengajar. Yang saya lakukan, yaitu yang C, memberikan trik dan tip untuk bisa lulus. Hanya sekedar itu saja. Poin satunya, yaitu A, memberi alamat rumah kepala sekolah saya. Ini juga tidak tepat. D, ini integritas diri, topiknya profesionalisme. 95, suatu hari Anda pergi ke suatu daerah yang di sana ada sebuah kebudayaan di mana salah satu binatang dianggap membawa aura negatif bagi warga suku tersebut, yaitu anjing sebagai binatang yang menimbulkan aura negatif. Maka kepala suku biasanya memerintahkan untuk membunuh anjing-anjing tersebut. Namun Anda ingat, pemerintah saat ini sedang menggalangkan kampanye menyayangi hewan. Sedangkan pembunuhan terhadap hewan, eksploitasi hewan untuk sirkus, dan lain-lain adalah suatu hal yang melanggar hukum. Sikap Anda adalah, yaitu yang A, mengkomunikasikan terlebih dulu hal tersebut dengan kepala suku, bahwa pemerintah sedang menggalakkan gerakan menyayangi hewan. Ini topiknya sosial budaya, jadi poin 5-nya ada di A. 96, suasana di lingkungan tempat saya tinggal memanas karena adanya perbedaan dalam pandangan politik. Sering terjadi perdebatan antar warga yang membuat suasana bertetangga menjadi tidak nyaman. Yang saya lakukan adalah, yaitu poin 5-nya ada di E, yaitu tidak terpengaruh dan tetap fokus pada kehidupan saya. Ini berarti profesionalisme. Kalau yang poin satunya ada di B, yaitu berusaha mengubah pandangan mereka yang memiliki pandangan politik berbeda dengan saya. Ini berarti juga ikut-ikutan berpolitik. 97, penyelesaian tugas dalam tim kerja tidak semudah yang dibayangkannya. Karena dua anggota tim seringkali memperdebatkan cara penyelesaian tugas yang mereka pandang lebih efektif, sehingga banyak waktu yang tersita untuk menemukan kata sepakat. Bagaimana pandangan Anda tentang situasi yang dialami Widya? Jawabannya adalah yang A, poin 5-nya, yaitu perlu disepakati satu pendekatan yang akan dipakai seterusnya. Jadi perlu adanya kesepakatan dulu. Jadi bisa berjalan bersama-sama untuk mencapai tujuan. 98, apakah Anda cenderung menganggap kegagalan dalam mengingat informasi yang orang lain sampaikan kepada Anda sebagai, yaitu D, Anda umumnya memiliki fokus dan retensi yang bagus. 99, seandainya Anda mendapatkan kepercayaan dari pimpinan yang Anda tahu akan memecah belah kerjasama kelompok yang telah terbentuk, bagaimana pendapat Anda tentang ini? Yaitu poin 5-nya ada di D, yaitu kelompok perlu diajak untuk menghormati dan menjunjung tinggi keputusan pimpinan. Jadi berdiskusi, cari solusi. Jadi poin 5-nya ada di D. Soal terakhir yaitu 100, menurut saya kemajuan perusahaan dipengaruhi oleh, yaitu D, kerjasama yang baik antara pemimpin dan karyawan. Ini sudah jelas. Poin 5-nya ada di D dan poin 1-nya ada di C. Modal dan investasi bagi perusahaan itu tidak sepenuhnya. Yang sepenuhnya yaitu kerjasama yang baik antara pemimpin dan karyawan. Cukup sekian pembahasan dari tryout SKD yang kedua, mulai dari TWK, TIU, dan TKP. Semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.